Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah ma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tafsir terbawi, yaitu Bapak Fikri Farikin MPDI. Tak lupa juga teman-teman seperjuangan senasib yang saya banggakan. Mudah-mudahan Allah selalu dalam lindungan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya atas nama Zainul Arifin, NIM 202109648377 akan mencoba mengulas kembali apa yang tadi disampaikan oleh presentator kemarin, yaitu kelompok 4 tafsir terbawi tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan objek pendidikan. Langsung pada surah An-Nisa ayat 170. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa aminu khairul lakum wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yaitu tentang tafsir ayat di sini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia, baik laki-laki, perempuan, semuanya. Di sini bahwasanya orang, tidak hanya orang Arab ataupun orang Indonesia, akan tetapi seluruh umat manusia, bahwasanya adalah sebuah objek dalam pendidikan. Intinya manusia. Qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum. Sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kalian dengan membawa kebenaran. Jadi dulu kita berada dalam jahiliyah, zaman jahiliyah. Dengan datangnya Nabi, kita sudah menjadi banyak orang-orang yang berilmu. Ini dengan adanya agama Islam. Qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum. Sungguh telah datang Rasul Nabi Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Fa aminu khairul lakum. Maka berimanlah kalian. Itu yang lebih baik bagi kalian. Jadi orang yang beriman ini disebutkan di sini fa aminu khairul lakum. Jadi orang yang beriman di sini yang disebut baik oleh Allah. Kalau lain dari ini tidak. Intinya beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, juga beriman kepada Rasulullah. Fa aminu khairul lakum, itu yang lebih baik bagi kalian. Jadi kebaikan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, baik bagi manusia, ada yang baik bagi Allah. Kalau hanya baik manusia, itu kebaikan itu terbatas. Kalau Allah mengatakan orang ini sudah baik, berarti seluruh penduduk langit dan bumi mengatakan orang ini terbaik. Intinya orang-orang yang beriman. Wa in takfuru fa innallaha ma fis samawati wal ard. Dan jika kalian kafir, maka kafir itu adalah merugikan, tidak merugikan Allah sedikit pun. Jadi kita tinggal pilih di sini. Kita mau beriman atau tidak, itu tidak akan merugikan Allah sendiri. Walaupun seluruh penduduk langit dan bumi itu tidak menyembah pada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan tergeser status Allah sebagai Tuhan. Tidak akan tergeser sedikit pun status Allah menjadi Tuhan. Itu maksudnya ayat di sini.
Wa kana Allahu aliman hakima. Allah pasti mengetahui siapa di antara manusia yang beriman dan yang kafir. Jadi kita sebagai manusia, walaupun kita kalau mau beriman, berimanlah kepada Allah yang dengan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau hanya bermain-main, itu hanya merugikan diri sendiri. Anda beriman, bertindak, itu tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena antara iman dan tidaknya kita itu adalah nanti pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah At-Tahrim, yaitu tentang menerangkan tentang objek pendidikan. Saya bacakan artinya saja. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atasnya penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi tentang maksud ayat di sini ini bahwasanya kita sebagai manusia yang itu harus selalu memberikan pelajaran yang terbaik untuk objek kita, terutama pada keluarga kita, agar terhindar dari api neraka yang mana bahan bakarnya terbuat dari manusia. Yaitu intinya kita harus mengajari dengan yang lebih baik, mengajari apa yang Allah perintahkan disuruh perintahkan, apa yang Allah larang disuruh larang. Intinya seperti itu di sini. Ku anfusikum wa ahlikum naron, terutama pada keluarga kita sendiri. Ayat yang selanjutnya yaitu Quran surah Asy-Syu'ara ayat 213 dan 217. Maka janganlah kamu menyeru atau menyembah Tuhan yang lain di samping Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka menempikmu, maka katakanlah, sungguhnya aku berlepas tangan terhadap apa yang kalian kerjakan, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inti maksudnya dari ayat di sini, kita sebagai manusia harus menyembah Allah, menyuruh terutama keluarga kita atau kerabat kita, teman-teman kita, terutama objek di sini, selalu dekatkan diri kepada Allah dan jangan menyembah selain dari Allah. Yang termasuk yang menyebabkan orang-orang yang intinya kalau Allah nyuruh jangan, ya jangan dikerjakan. Intinya kita harus bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita menentang Allah, maka di situ akan menjadikan azab bagi kita sendiri. Dan kita dianjurkan untuk memberikan peringatan kepada kerabat-kerabat kita terdekat apabila kerabat kita itu atau saudara kita itu menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kerabat-kerabatmu sudah ikut padamu, katanya, terdekat dan lindungi itu, yaitu terdekat, dan apabila sudah beriman kepada Allah, manut intinya,
mengikuti tentang ajaran-ajaran yang telah diberikan, maka bentangkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu lindungi mereka dari, bukan hanya dari sekedar bahaya, tapi lindungi mereka dari sesuatu yang bisa membuat mereka itu menyimpang. Kemudian ayat yang keempat yaitu tentang surah An-Nuh, dan saya bacakan ini. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkannya peringatkan kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, hai hambaku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sembah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku, niscaya Allah akan mengampuni sebagai dosa-dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah bila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kalian mengetahuinya. Tafsir ayat di sini yaitu Nabi Nuh adalah seorang rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan kaumnya supaya tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Kata Nabi Nuh, hai hambaku, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Nabi Nuh langsung menjalankan perintah Allah serta meyakinkan bahwa tugasnya hanya mengingatkan dan memperingatkan, akan tetapi tidak memaksa. Jadi tugas kita hanya memberikan yang terbaik untuk objek-objek kita, yaitu terutama dalam objek pendidikan. Kemudian Ani'budullaha wattaqu wa'ati'un. Sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.